A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat hidayah, maufirah, nikmat dan kasih sayang kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat keluangan untuk sama-sama mengikuti kajian rutin kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Teten Romli Komarudin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan terbaik hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat hingga di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini merupakan bulan kemerdekaan, maka pada kesempatan kali ini Kamis 10 Agustus 2023 kita akan mengambil tema yaitu memaknai kemenangan dan kemerdekaan yang selaras dengan Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini untuk mendapatkan hidayah, maghfirah, rahmat dan kasih sayang, marilah kita sama-sama berdoa untuk kebaikan semua jamaah Masjid Baitul Tazkir khususnya dan seluruh komponen pegawai dari Bea Cukai Bekasi pada umumnya. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustadz Teten waktu dan tempat kami persilakan. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan 10 Agustus 2023, berarti 7 hari lagi kita masuk pada hari yang sangat sakral dalam sejarah kebangsaan kita, di mana diproklamirkannya negara ini. Ada banyak istilah, tema-tema yang mungkin sudah diupayakan ya, sebagai rasa harapan untuk bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa mengisi kemerdekaan. Ini saya catat ya, sejak tahun 2015. Jadi dalam konteks keindonesiaan ada beragam tema kemerdekaan yang dimunculkan ya. Yang pertama, tahun 2015 tema yang diusung kemerdekaan kita ini dengan istilah Indonesia Merdeka, ayo kerja. Nah, itu ya. Tahun 2016 Indonesia Kerja Nyata. Tahun 2017 Indonesia Kerja Bersama. Tahun 2018 Kerja Kita Prestasi Bangsa. 2019 menuju Indonesia Unggul. 2020 Indonesia Maju, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. 2020 Indonesia Maju, 2021 Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. 2022 berarti kemerdekaan
77 ya. Bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, lalu tahun ini mengambil tema terus melaju untuk Indonesia maju. Itulah perjalanan 9 tahun terakhir Indonesia merdeka. Semua itu mengisyaratkan agar anak bangsa mengisi kemerdekaannya dengan berbagai upaya, usaha, kiprah yang melibatkan diri secara maksimal demi terwujudnya cita-cita bangsa yang adil dan beradab. Nah, ini dalam konteks kebangsaan kita. Ikhwani fillah azakumullah, saya ingin menarik gambaran umum tentang makna kemerdekaan. Padanan kata merdeka dalam bahasa Arab itu tertulis dengan kata al-hur atau al-hurriyah. Itu artinya kebebasan. Kemudian, kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia yang seringkali jadi rujukan oleh kita, KBBI ya. Apa artinya merdeka? Berlepas, mandiri, lepas dari belenggu penjajahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali varian maknanya. Atau dalam bahasa Arab yang lain menggunakan kata istiqlal. Makanya kita punya masjid di ibu kota namanya Masjid Istiqlal. Maka disebut Idul Istiqlal, itu artinya hari kemerdekaan. Ikhwani fillah azakumullah, karena kita sebagai muslim dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang terkandung di dalam kitab suci kita, maka dalam Al-Quranul Karim ada banyak isyarat yang menyebutkan bagaimana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan gambaran makna sebuah kemenangan atau makna sebuah kemerdekaan. Mungkin rekan-rekan pernah membaca Al-Quranul Karim, ada nama surat Al-Fath ya, yang diawali dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, di situ ada kata fathun. Demikian pula dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Idza jaa nasrullah wal fath. Nah, di situ disinggung juga ada kata fathun, ada kata nasrun. Mari kita tengok sejarah. Para ulama ahli sejarah menuliskan dalam kitab-kitab mereka ada istilah Fathu Makkah. Dibukanya kembali kota Mekah. Nah, ini. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangannya menegakkan kalimatut tauhid di Mekah itu tidak kurang dari 13 tahun. 40 tahun beliau diangkat jadi nabi, jadi rasul, lalu menunaikan tugas jadi Mekah 13 tahun. Lalu hijrah ke Madinah dan kokoh di Madinah, berdaulat di Madinah, lalu dilanjutkan perjuangannya di Madinah selama 10 tahun. Berarti 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, 23 tahun, tambah usia awal beliau 40 tahun, genap sudah usia beliau dipanggil oleh Allah dalam usia 63 tahun. Nah, pada masa kejayaan Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih punya PR besar. Apa? Membebaskan Mekah. Karena walaupun Nabi sudah berdaulat di Madinah, bahkan struktur pemerintahan pun sudah berdiri tegak di Madinah. Dalam bahasa kita, job desk-nya sudah jelas. Siapa memegang peranan apa, nah itu jelas.
Bahkan ada pengaturan internasional segala ya. Bagaimana Piagam Madinah dimunculkan. Bagaimana agama-agama selain Islam mendapatkan perhatian dari Nabi dan aparaturnya sebagai penguasa. Nah, itu sudah sangat jelas. Maka ada Piagam Madinah. Jadi betul-betul settle. Nabi keberadaannya di Madinah. Karena itu wajar seorang ahli sejarah kita namanya Profesor Zainal Abidin Ahmad. Buku ini sudah lahir sejak tahun 70-80 ya. Itu dengan judul Piagam Madinah. Sangat menarik sekali. Beliau berkomentar bahwa tidak ada dalam sepanjang sejarah ya perjalanan hukum, penegakan supremasi hukum, nah itu ditegakkan oleh Nabi dan para sahabat melebihi zamannya. Kecuali ya munculnya Piagam Madinah itu. Maka kenapa tokoh-tokoh muslim di negeri ini terinspirasi dengan Piagam Madinah, melahirkan Piagam Jakarta yang nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya 5 sila yang ada di dalam Pancasila, di mana sila pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu. Yang awalnya ada 7 kata berikutnya. Dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu 7 kata yang cerita tentang kisah sejarah 7 kata yang hilang. Walaupun demikian, Buya Hamka menulis buku yang sangat menarik. Judul Buya Hamka adalah Urat Tunggang Pancasila. Nah, barangkali rekan-rekan juga pernah baca ya. Selain dulu zaman penataran P4, penataran PMP Pancasila, ya, pendidikan moral Pancasila. Kalau lagi sekolah menengah dulu. Nah, jangan lupa juga, ulama-ulama kita juga menulis. Di antaranya Buya Hamka menulis buku judulnya Urat Tunggang Pancasila. Apa isi buku tersebut? Bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai seluruh sila-sila yang ada pada Pancasila. Ini gak boleh hilang ya, gak boleh hilang sejarah seperti ini. Bahwa Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam menafsirkan negara ini, di dalam menafsirkan dasar-dasar negara. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kaget, jangan heran bahwa kemerdekaan ini memang berkat Tuhan, yang berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Coba dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sangat jelas sekali. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan bahwa kata merdeka, kata kemenangan, sebagaimana disebutkan tadi, ada dengan kata fathun, ada dengan kata nasrun. Maka pada masa kekhalifahan Islam, bagaimana Islam menyebar ke seluruh seantero jagat. Ya. Andalusia, Eropa zaman dulu dibuka oleh kaum muslimin. Maka muncul istilah Fathu Andalus. Persia dibuka oleh kaum muslimin. Maka muncul Fathu Faris. Bahkan Romawi ya, yang sangat terkenal dibuka oleh kaum muslimin, maka muncul istilah Fathu Rum. Fathu Rum, Fathu Faris ya, Fathu Irak ya, dan fathu-fathu yang lain. Karena ini tokoh-tokoh negeri ini sejak zaman Portugis terinspirasi juga dengan sejarah pembukaan kota-kota Islam di masanya, memberikan nama Jakarta ya, atau Jayakarta. Peralihan dari nama Batavia, kan begitu. Ini terinspirasi dengan kata Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi Fatahilah sebagai penguasa dan panglima kaum muslimin yang membebaskan Jakarta, Batavia dari Portugis, mengganti nama Batavia menjadi Jayakarta. Jaya artinya kemenangan, Karta artinya kota. Kota kemenangan tuh. Jadi Jakarta bukan hanya sekedar nama, tetapi memang memiliki nilai sejarah yang sangat luhur sekali. Nah, ini terinspirasi dari bagaimana sejarah ini bergulir dari masa ke masa yang sampai hari ini mulai banyak dilupakan oleh manusia.
Saudara-saudara, perlu kita lihat pula bagaimana Allah mengisyaratkan makna atau bentuk-bentuk kemerdekaan yang pernah ada sepanjang sejarah di dalam bentangan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berbagai ayatnya ketika dirinya ingin membebaskan jiwanya. Nah, ini pembebasan jiwa, kemerdekaan jiwa. Ingin melepaskan segala bentuk penafsiran, pentakwilan, interpretasi, dan orientasi hidup yang dinilainya keliru sebelum dia menemukan kebenaran sejati. Dia mencari siapa Tuhan dia. Maka ketika melihat bulan, ternyata bulan pun sirna pada akhirnya. Ketika melihat bintang, bintang pun hilang pada akhirnya. Ketika melihat matahari, matahari pun sirna dari hadapannya. Akhirnya apa? Maka pada akhirnya dia menemukan penemuan sejatinya bahwa ternyata semua itu adalah makhluk ciptaan dari zat yang maha pencipta. Maka akhirnya dia mengimani bahwa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala adalah zat pencipta seluruh makhluknya. Nah, kemerdekaan ini pun bisa dikategorikan pada pembebasan jiwa dari berbagai orientasi, pemikiran, penafsiran secara keliru di dalam memaknai beragam kehidupan. Nah, Nabiullah Ibrahim sudah berhasil membebaskan jiwanya dari keterkungkungan, dari belenggu pemikiran yang selama ini keliru ya dalam memahami kenyataan hidup. Makanya beliau sangat ingin membebaskan warganya di Babilonia, termasuk ayahandanya, pembuat pemahat patung yang menciptakan Tuhan-Tuhan bangsa mereka. Nabi Ibrahim sangat ingin menyadarkan mereka, sangat ingin memerdekakan mereka dari keterkungkungan cara pandang mereka terhadap hakikat zat pencipta. Nah, ini juga memerdekakan. Yang kedua, kita pun bisa melihat bagaimana Al-Quranul Karim berbicara terkait dengan Nabiullah Musa alaihissalam yang berusaha keras memerdekakan Bani Israel dari penjajahan anasir-anasir buruk yang dipertontonkan secara masif oleh Raja Fir'aun. Sampai dikejar-kejar, sampai bayi-bayi dibunuh, kan begitu ya. Sehingga mereka harus melintasi Laut Merah yang akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah lautan. Itu pun dikisahkan dalam Al-Quran. Ini pun bisa menjadi dalil sejarah bagi kita betapa yang namanya kemerdekaan adalah membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nah, dan yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, jadi rasul. Tentu saja dalam bahasa kita tidak gratisan ya, bukan tanpa tantangan, tapi sangat berat, harus ditebus dengan perjuangan yang teramat dahsyat. Apalagi Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul setelah Nabi akhir zaman. Tentu saja perjuangannya jauh lebih berat daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Sungguh Allah memberikan keutamaan anugerah yang sangat mulia, teramat agung kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang utusan dari golongan mereka sendiri. Tugasnya yang pertama membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Sehingga mereka kembali siapa Tuhan mereka, kenapa mereka dicipta, untuk apa mereka hidup, dan lain-lainnya. Yang kedua, wa yuzakkihim. Allah pun membersihkan mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah.
mulai dari ketidak ada pemimpin menjadi punya pemimpin, ada pemimpin tapi tentu saja tidak mewakili di antara mereka, maka yang terjadi adalah justru yang kuat menindas yang lemah. Tapi setelah Islam lahir, lalu Nabi menjadi pimpinannya langsung, menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, maka nilai-nilai jahiliyah pun mulai terkikis. Maka itu disebut tazkiyah. Dan yang ketiganya adalah Nabi tak bosan-bosannya mendrill masyarakat yang dulunya dikatakan masyarakat jahiliyah dengan mempelajarkan kepada mereka belajar kitabullah, mereka belajar sunnah Nabi, mereka belajar ilmu pengetahuan, wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Padahal dulunya mereka berada di dalam alam kegelapan yang nyata, maka berubah menjadi alam terang benderang. Maka masa kegelapan disebut alam jahiliyah, masa terang benderang, yakni alam di mana peradaban Islam masuk dan menjadi bagian dari kehidupan. Itulah yang disebut dengan cahaya petunjuk atau nurul hidayah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sama-sama kita mentadabburi ayat-ayat tadi, termasuk sejarah, bahkan kita pun tidak boleh melupakan sejarah bangsa ini. Kalau dulu Bung Karno mempopulerkan ada istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Walaupun para ahli sejarah mengatakan itu sebenarnya ucapannya Jenderal Abdul Haris Nasution, ya. Jenderal Abdul Haris Nasution lalu dipopulerkan oleh Bung Karno, gitu yang saya baca. Nah, mohon dikritik nanti. Lalu nampaknya kita pun harus bergeser cara pandang kita, di mana keterlibatan dakwah di negeri ini pun tidak boleh kita tinggalkan. Maka kita sejenak menengok, penting juga kita tidak boleh melupakan sejarah dakwah yang terjadi pada bangsa ini. Maka munculnya Wali Sembilan dan para pengemban agama, ya, di seantero bumi Nusantara tidak boleh kita lupakan. Maka muncul ada istilah jas mewah. Jas mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. 3 tahun yang lalu kita pernah diundang di MPR tempatnya, dan saya pun mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi bersama Dr. Hidayat waktu itu tentang bagaimana kita bisa memahamkan kepada anak bangsa bahwa sejarah dakwah nasional kita itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh kita. Seperti Dr. Muhammad Natsir, ya, yang sudah mulai dilupakan orang dengan mosi integralnya. Tidak ada istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau tanpa ada mosi integral dalam sidang konstituante. Dan tidak mungkin ada mosi integral kalau tidak ada sosok yang namanya Muhammad Natsir. Demikian pula Saprudin Prawira Negara, Kasman Singyodimejo, dan tokoh-tokoh bangsa dan sekaligus ulama. Ya. Ini nampaknya umat juga harus disadarkan. Yang terkadang kita hanya berfokus pada satu orang, seolah-olah negeri ini dibangun oleh satu orang. Ini juga keliru, ya. Nah, ini penting untuk diingatkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Dr. Hidayat sebagai wakil ketua MPR waktu itu memunculkan istilah baru. Kalau dulu ada jas mewah, kata beliau, jas merah. Nah, sekarang nampaknya harus mempopulerkan istilah baru namanya jas hijau. Nah, apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali hilangkan jejak ulama. Nah, ini. Jangan sekali-kali hilangkan jejak ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan dibaca tulisan saya, judulnya Jas Merah, Jas Mewah hingga Jas Hijau. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ada tulisan baru yang baru saya tulis barusan, ya, sebagai materi siang ini. Judulnya Tafakkur 78 tahun
Indonesia Merdeka. Tinggal diklik di Google, Tafakkur 78 tahun Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita semua tidak tidak terbawa suasana kenikmatan yang hanya sebatas kita nikmati, namun ada kemerdekaan yang harus kita isi, yakni tanggung jawab kita terhadap anak cucu ke depan. Jangan sampai mereka menghilangkan rasa syukur yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak kita. Ya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.